Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Menantu Dewa, episode 714, mata mereka bertemu. Bai Qingluan dan putrinya, Bai Hua, berdiri terpaku dalam keadaan terkejut di ambang pintu. Pemandangan di hadapan mereka membuat mereka tak percaya. Mereka bahkan mengira sedang berhalusinasi. Yang Chen berpikir dalam hati, memang benar, tidak ada hal baik yang pernah datang dari bertemu dengan wanita ini. Sekalipun aku punya 10 mulut, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku kali ini. Dia menghabiskan sebagian besar hari itu untuk menjelaskan dirinya kepada Bai Hua setelah Bai Hua salah paham padanya. Dan sekarang, hal semacam ini terjadi lagi tepat di depan mata mereka. Seandainya dia tidak terlibat, dan dia melihat pemandangan ini, dia tidak akan pernah percaya bahwa kedua orang di ranjang batu itu tidak bersalah. Xuanji juga benar-benar bingung, untuk bisa lebih dekat dengan Yang Chen dan mengambil kembali tas penyimpanannya, dia sengaja memanfaatkan malam untuk merayunya. Menurutnya, akan jauh lebih mudah untuk memenangkan hati Yang Chen dan mencari alasan untuk mengambil tas penyimpanannya. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa seorang wanita akan datang mencari Yang Chen selarut malam itu. Setelah tersadar, dia menatap Bai Hua dengan rasa kesal di matanya. Dia mengumpat dalam hati, wanita itu lagi, selalu saja merusak rencanaku. Bai Hua juga menatap Xuanji dengan mata penuh amarah. Dia datang menemui Yang Chen 2 kali dan melihat Xuanji dan Yang Chen bermesraan di kedua kesempatan tersebut. Bagaimana mungkin dia bisa tahan melihatnya? Meskipun memiliki temperamen yang baik, akhirnya dia kehilangan kesabaran. Sungguh tidak tahu malu, dia mengumpat, lalu berbalik dan pergi. Dia berbalik, air mata mengalir di wajahnya, dia sangat patah hati. Di masa lalu, ketika dia mengungkapkan perasaannya kepada Yang Chen selalu mengatakan bahwa dia sudah memiliki orang lain di hatinya. Sekarang lihat apa yang terjadi, dia menghabiskan seluruh waktunya dengan seorang wanita yang baru saja dia temui. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayai kata-kata Yang Chen? Melihat Bai Hua yang tampak patah hati, Bai Qingluan pun ikut merasa sedih. Setelah Yang Chen menyelamatkannya di reruntuhan kuno, dia diam-diam jatuh cinta padanya. Namun, ketika kemudian ia mengetahui bahwa putrinya juga menyukai Yang Chen, ia melupakan semua pikiran tentang Yang Chen. Dia mengira bahwa selama Yang Chen dan Bai Hua menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mereka akhirnya akan mengembangkan perasaan satu sama lain. Dia pasti bisa menjadi ibu mertua Yang Chen. Pada akhirnya, meskipun ia mundur selangkah, putrinya tidak menjadi satu-satunya anak Yang Chen. Dia benar-benar terpikat oleh wanita yang tiba-tiba muncul tadi malam. Yang Chen, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku dan putriku? Tidak masalah jika kau menyakitiku, tetapi bagaimana kau tega menyakiti Bai Hua yang tidak bersalah? Aku tak pernah menyangka kau ternyata pria seperti ini secara diam-diam. Kau benar-benar mengecewakanku. Mata Bai Qingluan juga memerah saat itu, dan dia berusaha keras menahan air matanya. Secercah rasa kesal muncul di matanya saat dia menatap Yang Chen. Yang Chen terdiam, dia hanya ingin menakut-nakuti Xuanji, seorang wanita yang menurutnya sangat menjijikkan. Tanpa diduga, Bai Qingluan dan Bai Hua berpapasan dengan mereka. Seandainya aku tahu, aku pasti sudah memasang penghalang di pintu masuk gua ini. Dia menghela napas panjang, dia tidak pernah berniat melakukan sesuatu yang mencurigakan di gua ini. Oleh karena itu, pintu masuk gua selalu terbuka untuk Bai Qingluan, Bai Hua, dan keempat tetua. Adapun yang lain, mereka tidak akan berani datang ke sini dengan gegabah. Jadi dia lengah,
Dia begitu fokus menakut-nakuti Xuan Ji, sehingga dia tidak menyadari kedatangan Bai Qingluan dan Bai Hua. Mendengar tuduhan Bai Qingluan, dia tak kuasa menahan rasa malu. Ia bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Bai, jika saya mengatakan bahwa tidak ada apapun antara saya dan wanita ini, dan bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman, apakah Anda akan mempercayai saya?" Bai Qingluan mencibir, "Jika itu terjadi sebelumnya, aku pasti akan memilih untuk mempercayaimu tanpa ragu. Tapi hari ini, aku benar-benar tidak bisa lagi mempercayai apa yang kau katakan. Anak perempuanku menangis karenamu 2 kali dalam sehari. Dasar bajingan, di mana hati nuranimu?" Yang Chen mendorong Xuan Ji ke samping dan pergi ke Bai Qingluan. Dia meminta maaf dengan tulus, sambil berkata, "Saya minta maaf, Tuan Bai. Tapi ini sebenarnya sebuah kesalahpahaman, aku hanya ingin menakut-nakuti." Bai Qingluan menyela Yang Chen, dengan marah berkata, "Berhentilah membuat alasan, aku tidak mau mendengarnya, dan aku tidak akan mempercayainya." Yang Chen bingung harus berbuat apa, dia jago menghadapi musuh. Tapi kalau soal menghibur wanita, dia benar-benar payah. Xuan Ji juga mulai marah saat itu. Dia telah berkorban begitu banyak, hanya untuk berakhir tanpa apapun, dan sekarang rencananya telah digagalkan oleh Bai Hua dan Bai Qingluan. Dia menatap Bai Qingluan dengan tajam dan berkata dengan marah, "Lalu dari mana kau datang, nenek tua? Hubungan antara Yang Chen dan aku hanya sepihak. Dan saya sudah hamil anak darinya. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Selain itu, kau dan putrimu sebaiknya menjauhi suamiku mulai sekarang, atau jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padanya." Bai Qingluan benar-benar bingung. Wanita ini terlalu sombong, dia merebut suami putriku di kediaman utamaku di Jinzhou. Dan sekarang dia mengancamku dan Bai Hua agar menjauh dari Yang Chen. Jika dilihat dari seluruh dunia seni bela diri kuno, hanya sedikit yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Bahkan para bangsawan negara bagian lainnya pun tidak berani mengatakannya. Niat membunuh tiba-tiba muncul di tatapannya saat dia memandang Xuan Ji. "Dasar rubah kecil, kau mencari kematian." Yang Chen merasakan aura pembunuh yang terpancar dari kedua wanita itu, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia berkata dengan garang kepada Xuan Ji, "Dasar perempuan gila, tutup mulutmu, jangan kurang ajar kepada Tuan Bai." Segera setelah itu, ia buru-buru membujuk Bai Qingluan, "Tuan Bai, beri saya waktu, setelah saya membawa wanita gila ini keluar dari sini, saya akan menjelaskan seluruh ceritanya kepada Anda." Bai Qingluan masih berminat mendengarkan penjelasan Yang Chen. Tatapan membunuh wanita itu tetap tertuju pada Xuan Ji. "Kau baru sehari berada di kediaman tuanku di Jinzhou, dan kau sudah mengalahkan Yang Chen. Kau memiliki kemampuan yang mengesankan. Mengapa kau harus merebut pacar putriku dari siapa? Hari ini, aku akan menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi mencuri pacar putriku." Setelah mengatakan itu, dia menghunus pedang spiritual dan, dalam sekejap, menusuk Xuan Ji. Xuan Ji saat ini hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal alam surgawi tingkat 8, sehingga dia tidak sebanding dengan ahli top seperti Bai Qingluan. Energi pedang dingin yang dilepaskan oleh Bai Qingluan menyelimutinya. Aura yang menakutkan itu membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Matanya dipenuhi rasa takut. Barulah pada saat itulah mereka menyadari betapa menakutkannya makhluk yang telah mereka sakiti. Apakah aku benar-benar akan dibunuh oleh wanita ini? Bagaimana mungkin aku, dengan lidahku yang tajam, menyinggung perasaannya? Xuan Ji dipenuhi penyesalan yang mendalam. Dia hanya ingin mendapatkan kembali tas penyimpanannya, tetapi dia tidak ingin menyinggung tokoh berpengaruh seperti itu, apalagi sampai dibunuh oleh orang seperti itu. Namun,
Dia biasanya hidup sebagai seorang putri di alam iblis, dan telah bersikap arogan dan mendominasi sejak kecil. Kali ini, mereka benar-benar mengambil risiko yang terlalu besar. Sekarang aku menyesalinya, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Ujung pedang spiritual baik King Luan langsung ditekan ke leher Xuanji. Beberapa energi pedang telah menggores beberapa luka di leher Xuanji, menyebabkan darah mengalir deras. Wajah baik King Luan dipenuhi kekejaman, bersiap untuk memutus tenggorokannya dengan satu tebasan pedang. Berhenti, namun, pada saat kritis ini, Yang Chen meraih tangan baik King Luan. Yang Chen sangat gugup saat ini, jika Xuanji bereaksi lebih lambat lagi, dia pasti sudah dipenggal kepalanya sekarang juga. Dia mencengkeram tangan baik King Luan dengan erat, memaksa gadis itu menarik kembali pedang spiritual dari genggamannya. Baik King Luan menatap dengan tak percaya. Yang Chen, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kau benar-benar mencegahku membunuhnya. Kupikir kau hanya bermain-main dengannya, dan aku bisa memahami itu. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang benar-benar tidak terduga. Kau benar-benar menyukai wanita gila ini? Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Dia memang menyebalkan, dan aku juga tidak ingin melihatnya, tetapi pada akhirnya dia tidak pantas mati. Dia hanya menyebabkan beberapa kesalahpahaman antara kamu dan Bai Hua tentangku. Dia tidak melakukan hal lain yang tidak bermoral atau keji. Selamatkan nyawanya. Aku akan segera menyuruhnya meninggalkan kediaman Tuan Jinzu dan tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Meskipun Xuanji berulang kali menimbulkan masalah bagi Yang Chen. Namun, dia sebenarnya tidak menyakiti siapapun dari kediaman bangsawan Jinzu. Di mata Yang Chen, dia tidak lebih dari seorang kultivator sesat yang mencari perlindungan. Dia hanya sedikit keras kepala dan arogan. Dia akan merasa bersalah jika membunuh Xuanji karena masalah sepele seperti itu. Dia bukan iblis haus darah, namun Bai King Luan kini hampir gila karena Xuanji. Dia tidak mau mendengarkan nasihat siapapun sekarang, dan dia tidak ingin siapapun menghentikannya untuk membunuh Xuanji. Dia berkata kepada Yang Chen dengan sangat serius, Yang Chen, jika kau masih menganggapku sebagai teman, lepaskan aku dan biarkan aku membunuh rubah ini. Kamu benar-benar terpikat oleh rubah kecil ini. Hanya dengan membunuhnya kau bisa kembali sadar. Kau tidak seperti ini sebelumnya. Kau pasti telah disihir olehnya menggunakan cara-cara yang keji. Yang Chen tetap teguh dan menggelengkan kepalanya. Baik King Luan mengerutkan kening. Jika kau bersikeras untuk mencegahku membunuhnya, maka aku hanya bisa berasumsi bahwa kau dan dia memiliki hubungan rahasia. Yang Chen tampak gelisah. Masalah ini dimulai olehku. Jadi tolong beri aku kesempatan dan biarkan dia pergi. Baik King Luan menggelengkan kepalanya, aku ingin dia meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Tepat saat itu, keempat sesepuh tiba setelah mendengar kabar tersebut. Bai Sihai segera memberi nasihat, Baik King Luan, simpan pedang rohmu. Anda benar-benar salah paham tentang Tuan Yang, kami bisa membuktikannya. Ini bukan sesuatu yang serius, biarkan wanita ini pergi. Mu Xuan dan dua orang lainnya juga ikut campur, mencoba membujuk Bai King Luan. Meskipun keempat tetua itu tidak sepenuhnya yakin bahwa Yang Chen dan Xuanji tidak bersalah, mereka tidak ingin menempatkan Yang Chen dalam posisi yang sulit. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah berdiri dan bersuara untuk Yang Chen. Bai King Luan tidak berani terlalu lancang di hadapan keempat sesepuh itu. Meskipun merasa sangat diperlakukan tidak adil, dia mengangguk dan dengan enggan menyimpan pedang rohnya. Lalu dia memperingatkan Xuanji, rubah kecil, segera keluar dari Jinzu, dan jangan sampai aku melihatmu lagi. Lain kali, bahkan jika Raja Surga sendiri datang,
dia tidak akan bisa menghentikanku untuk membunuhmu. Suanji tampak sedih, air mata mengalir di wajahnya. Dia mengedipkan mata besarnya yang indah ke arah Yang Chen. Suami, apakah kau benar-benar tega membiarkanku pergi? Kenapa kamu tidak ikut denganku dan pergi saja? Kita bisa tinggal di tempat lain. Aku tidak ingin bayiku lahir tanpa ayah sepertiku. Hiks. Penampilannya yang menyedihkan membuat keempat tetua itu merasa iba padanya. Yang Chen melirik Bai Qingluan dan berkata, aku akan mengantarnya. Bai Qingluan menatap dingin ke arah Suanji, mengabaikan Yang Chen. Yang Chen meraih lengan Suanji, ayo pergi, kau harus pergi, seharusnya kau tidak datang ke sini. Suanji tidak mau menerima hal ini. Yang Chen telah menghancurkan kepolosannya, dan dia bahkan tidak dapat menemukan di mana tas penyimpanannya berada. Sekarang dia dipaksa untuk pergi. Namun jika dia tidak pergi, Bai Qingluan akan membunuhnya lagi. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Saat ini, yang bisa saya lakukan hanyalah menangis keras untuk melampiaskan kekesalan saya. Dia, seorang putri yang angkuh dan perkasa dari alam iblis, belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tak lama kemudian, Yang Chen menariknya ke gerbang kota. Yang Chen berkata dengan tenang, kau bisa pergi sekarang, jika kau tidak ingin mati, jangan datang ke Jinzhou lagi. Suanji menatap Yang Chen, berharap dia bisa mencekiknya sampai mati. Semua ini disebabkan oleh Yang Chen yang mencuri semua harta miliknya. Dan mereka mencuri batu iblis langit miliknya. Jika Kaisar Iblis mengetahui hal ini, nasibnya akan sangat tragis. Dia sangat membenci Yang Chen. Yang Chen terkejut ketika melihat niat membunuh di mata Bai Qingluan. Ada apa dengan wanita ini? Tatapan matanya itu, apakah dia mencoba membunuhku? Ini bukan salahku. Oke, jelas sekali bahwa kesombonganmu lah yang membuatmu memprovokasi Bai Qingluan. Sekarang lihat apa yang terjadi, mereka ingin menyalahkan saya. Yang Chen merasa frustrasi, tetapi dia tetap menekan kekesalannya dan tetap diam. Suanji memperhatikan kerutan di dahi Yang Chen dan menyadari bahwa niat membunuhnya telah terungkap. Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Yang Chen. Lalu dia langsung menjelaskan, Tuan, saya hanya menyimpan dendam terhadap wanita itu, bukan ditujukan kepada Anda. Sejak saat kau menghancurkan kepolosanku, aku tahu kaulah pria yang tepat untukku. Dalam hidup ini, aku hanya milikmu, dan aku tak akan pernah ragu. Aku benar-benar tak sanggup meninggalkanmu. Suamiku, kumohon, jangan usir aku. Yang Chen mengerutkan kening dan berkata, akan kujelaskan sekali lagi, aku tidak melakukan kekerasan padamu tadi malam. Bab ini belum selesai, silakan klik halaman berikutnya untuk melanjutkan membaca. Kamu jelas tidak hamil anakku, jika kau tidak pergi sekarang. Aku tidak akan bisa menghentikannya begitu Bai Zouzu berhasil menyusul kita. Setelah mengatakan itu, Yang Chen berbalik dan kembali ke istana utama Jinzhou. Suanji menggertakkan giginya dan dengan cepat menyusul Yang Chen, memeluknya erat dari belakang. Kamu pasti berbohong padaku, kan? Sebenarnya, kamu juga menyukaiku, kan? Kau hanya takut pada wanita jahat itu? Tuan Bai, jadi kau tidak berani menunjukkan cintamu padaku, kan? Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas, jangan bicara omong kosong. Suanji menatap punggung Yang Chen, matanya memancarkan cahaya dingin. Saat ini, dia kembali menyimpan niat membunuh terhadap Yang Chen. Jika kita menyergapnya sekarang, kita seharusnya bisa berhasil, kan? Dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Aku menghabiskan sepanjang hari di rumah bangsawan Jinzhou hari ini, dan diam-diam sudah mencuri sebuah pisau pendek. Dia secara naluriah meraih belati itu. Jika kecepatannya cukup cepat,
itu akan cukup untuk mengejutkan Yang Chen. Tapi dia tidak punya tas penyimpanan. Jika aku membunuhnya sekarang, peluangku untuk menemukan harta karun dan batu iblis langit nanti akan semakin kecil. Pada akhirnya, dia melepaskan belati itu. Pada saat itu, Yang Chen tiba-tiba mencibir dan berkata, "Apa, kau ingin membunuhku?" Yang Chen sangat peka terhadap niat membunuh apapun. Dia merasakannya saat ekspresi Xuan Ji berubah. Namun, kebenaran sebenarnya tidak terungkap. Jika Xuan Ji berani menyerangnya lebih awal, dia pasti sudah mencekiknya sampai mati. Untungnya, Xuan Ji akhirnya melepaskan niat membunuhnya, yang juga mencegahnya untuk membunuhnya. Xuan Ji terkejut, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Kita sudah ketahuan, namun dia tetap membantah. "Suami, kau salah paham. Bagaimana mungkin aku membunuhmu?"